imam memberi salam, dia bangkit daripada sujud. Bangkit daripada sujud. Nah, setelah itu ketemu dengan Rasul, sujud lagi kembali. Maka kita salat setiap rakaat 2 kali sujud. Kita tahu setiap rakaat karena di sana ada diceritakan malaikat, ya. Ketika Rasulullah ketemu dengan malaikat yang berada di langit yang kelima itu, kerjanya sujud saja. Lalu Rasulullah memberi salam, ia bangkit daripada sujud, setelah itu sujud lagi. Ya, dibiasakanlah, maka kita salat 2 kali sujud setiap rakaat, setiap satu rakaat. Nah, sujudnya mana? Ala ghairi mahmulin lahu, di atas bukan yang ditanggungnya. Bukan ditanggungnya artinya bukan kita misalnya kalau saya nanggung bawa sal, jangan sujud di atas sal itu. Demikian juga misalnya kalau orang perempuan dia memakai telapung yang telapungnya itu lipat, jangan sujud di atas telapung itu. Yang disebut ala ghairi mahmulin. Atas bukan yang dibawanya, yang ditanggungnya, yang lingkit di badannya. Termasuk kita sujud ini turun ke bawah dulu, sujud di atas ini, maka sujud kita tidak sah. Ya. Wa in taharraka biharkati, walaupun yang tempat kita sujud itu bergerak dengan geraknya kita, tapi bukan ditanggung. Kalau ini tadi tidak bergerak, apa ditanggung kita? Bergerak juga dengan geraknya kita. Kita berdiri, dia ikut naik. Kita turun terus. Itu bergerak dengan geraknya kita, tapi barang ini ditanggung kita. Kalau yang ini walaupun bergerak tapi bukan ditanggung, ya. Umpama lah wa in taharraka bi arkati, walaupun bergerak dengan geraknya orang yang salat, walau nahwa sariri, walaupun seumpama diranjang, sembahyang di atas ranjang bergerak, ya. Kita sujud, kita bergerak sembahyang, dia bergerak tempat sujud. Walaupun demikian tetap hukumnya sah, ya. Ya taharraku bi'arkati, yang bergerak ia tempat sujud tadi dengan geraknya orang yang salah tadi, tapi bukan ditanggung dan dibawa. Kalau ini kan dibawa, asal disangkutkan dia di bahu, namanya dibawa. Ya, kalau asal kita surga diletakkan di bawah, itu namanya sajadah, tidak apa-apa, ya. Li'annahu laisa bimahmulin lahu, karena sesungguhnya bukan dengan yang ditanggung, yang dibawanya baginya itu. Fala yaqulu sujudu alaihi, maka tidak mubarak sujud di atasnya, artinya sah. Yang diranjang, lalu ranjang itu dari kasur bergerak, ya dengan geraknya kita tadi, sujudlah kita di situ, tetap sujud kita sah, ya, tidak dengan yang tanggung terlibat. Kama idza sajada ala mahmudin lam yataharrak biharkatihi, juga boleh kita sah. Seperti mana kalau apabila ia sujud di atas yang ditanggungnya, yang tidak bergerak, ia tadi tempat sujud dengan geraknya. Kata bin miridai tawili, seperti ujung daripada selindangnya yang panjang. Jadi kalau orang misalnya salnya panjang bersangkut di leher, panjang sangkut di leher, jadi ujungnya itu ke tempat sujud. Tapi ketika ia bergerak, ketika ia rokok, yang di tempat sujud itu tidak ada bergerak. Ketika ia sujud, ketika berdiri, tetap tadinya panjang, jadinya tidak bergerak. Nah, sujud di atas itu sah.
Ya, seperti mana ya, apabila ia sujud di atas yang ditanggungnya, tapi lam yataharrak biharkati, tidak bergerak ia dengan geraknya orang yang salah tadi. Katarfin min ridai, seperti ujung daripada selendangnya yang ia pakai, ya, yang panjang. Sah. Di satu tadi, pertama tidak sujud di atas yang ditanggungnya walaupun bergerak dengan geraknya. Yang kedua, bisa sujud di atas yang ditanggungnya tapi yang tidak bergerak di tempat sujudnya dengan gerak-gerak yang salah karena panjang selendangnya. Tapi kalau ia sujud di atas yang ditanggungnya bergerak dengan geraknya orang salat, ini tidak sah. Kita sujud seperti inilah saya pakai ini, nanti waktu saya turun, sujud saya di atas ini, nanti saya berdiri naik lagi nya. Itu tidak sah sujud. Ya. Jadi kalau memang kita turun begitu, terturun ini pas karena tempat sujud, tarik dulu sebelum sujud. Jangan sampai sujud di atas sal yang kita pakai, ya. Wa kharaja bi qawli ala ghairi mahmulin lahu, keluar dengan ucapanku, dengan perkataanku, kata musannif, atas yang bukan ditanggung baginya, malau sajadah, barang yang apabila dia sujud ala mahmulin, di atas yang ditanggungnya, ia taharraku biharkatihi, yang bergerak ia dengan geraknya, ya seperti ini tadi, bergerak dengan geraknya, ya. Kafarfin min imamani, seperti ujung daripada sorbannya. Fala yasihu, maka sujudnya tidak sah sujudnya. Nah, fa'in sajadah alaihi, kalau ia sujud di atas yang ditanggungnya, ibu-ibu sujud di atas telapung yang dipakai, sujud di sana, ya, di atas telapung yang dipakai atau ditanggungnya, batalat salatnya menjadi batal. Kalau tadinya tidak sengaja nih, kebetulan ibu-ibu kan tersujud di atas telapung tadi, pas begitu menyuruh tangan sujud, telapungnya maju ke depan, lalu sujud di atas telapung. Kada ingat bahwa sudahnya sujud, hanya ingat bahwa sujud di atas ini tidak sah. Telapungnya tarik, baru sujud lagi. Karena sujudnya tadi tidak sah. Yang di atas telapung tadi. Sama kita juga sujud di atas ini, sudah sujud baru ingat ini tidak sah nih, ayo telapis tarik, baru sujud lagi. Kalau tidak sujud, kalau sudah tahu, lalu tidak diulang sujudnya, tinggal rukun satu, salatnya menjadi tidak sah. Ya, nah ini dalam sujud. Nah, batalat salat itu batal salat in ta'ammada, jika ia sengaja sujud di atas yang ia pakai tadi, ya, wa alima tahrimah, ia tahu akan hukumnya itu, bahwa itu tidak boleh haram. Kalau sengaja batal salat, kalau tidak sengaja tidak batal, cuman sujudnya tidak sah. Wajib diulang sujudnya. Apabila tidak diulang sujudnya, baru salatnya menjadi batal. Walaupun salat sunat, ya, bukan salat sunat juga tetap sama. Nah, ini yang kita khawatir, yang menjadikan salat kita itu dan nanti ditolak. Kita khawatir ruddat, apabila salat kita itu ditolak, karena itu tadi warudda sa'ir amali, ditolak seluruh amalnya yang lain. Jadi salat itu tidak bisa dipandang intim, karena itu pokok, ya, pokok sekali. Yang pertama kali nanti ditanya, ya,
wa awwalu ma yus'alu min a'malihim as-shalah. Yang pertama kali ditanya tentang amal mereka umatku ya Rasulullah adalah salat. Nah, fa'idza qubilat, bila salatnya diterima, baku bila sairul amali, diterima seluruh amalnya yang lain. Yang kita khawatirkan itu dari wa idza rudda, bila salatnya itu ditolak, wa rudda sairul amali, ditolaklah seluruh amalnya yang lain. Jadi tidak ada jalan kecuali kita berusaha ya dalam memperbaiki ibadah salat. Cuma andai kata kita masa dalam jangan putus dalam memperbaiki salat. Jangan putus seumur hidup kita, jangan putus niat untuk memperbaiki salat. Jangan termasuk orang yang taksir lalai, artinya tetap berusaha. Andai kata ada kesalahan, mudah-mudahan Allah maafkan karena kita masih dalam menuntut. Jadi kalau tidak menuntut lagi, ya, tidak mau belajar lagi, terdapat kesalahan-kesalahan, maka ditolak salatnya, tidak sah. Kenapa? Karena dia menganggap sudah pandai. Nah, Allah tidak maafkan. Jadi itu keuntungannya kalau kita itu dalam belajar. Ya, makanya Rasulullah ingatkan, tuntutlah ilmu dari goyang sampai liang lahat. Terutama ilmu yang 3 macam. Ilmu tauhid, ilmu kalam disebut, ilmu usuluddin, ya, itu satu. Yang kedua ilmu fikih. Inilah. Yang ketiga ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang membersihkan hati. Ya, sebab kalau bagaimanapun sudah sempurna ini hatinya tidak bersih, masih menjadikan ibadah kita bisa ditolak juga. Ya, jadi 3 itu tidak bisa, wajib ain kita menuntutnya. Ilmu kalam, ilmu tauhid namanya, atau ilmu usuluddin, ya, karena awal din ma'rifatullah. Kedua ilmu fikih, ya, yang ketiga ilmu tasawuf. Yang lain itu fardu kifayah dari ilmu-ilmu yang lain. Yang 3 ini wajib setiap pribadinya. Wa illa, kalau dia tidak sengaja, tadi tahu-tahu tersujud di atas yang ia pakai, ya, ada sujuda, maka ia wajib mengulang sujudnya. Tersujud di atas yang ia pakai, tarik sujud, kembali lagi supaya sah salatnya lah. Wa yasihu ala yadi ghairihi, dan sah sujud itu di atas tangan orang lain. Di atas tangan kita tidak sah juga. Kita sujud, anda di telapak tangan kita, sujud di telapak tangan itu tidak sah. Tapi pun telapak tangan orang lain, mandaki sujud di telapak tangan orang lain itu sah. Di Makkah karena kebanyakan orang apanya sujud di telapak betis orang, umpama ya, karena banyaknya orang lah. Nah, kita kalikan lagi sujud di telapak betis orang, sah lah, sah. Ya, sah pasti. Ya. Ya. Wa ala nahwi mandilin biyadi, dan sah juga sujud seumpama di sapu tangan, atau katakanlah ada sejadah muka supaya jadi muka yang halus kan. Nah itu dipegangnya waktu dia salat, berdiri pegangnya. Ketika dia mau sujud, taruhnya di bawah, boleh sujud di atas itu. Sah kan? Sah. Ya, nah, itu bukan dipakai namanya. Ya, bukan dipakai, yang dipegangnya paman, pegangnya selembar ini ya. Nah, ini selembar. Pegangnya lah. Yang sejadah yang kecil, pegang jadi tangan. Karena waktu yang hendak sujud, hendaknya baru dia sujud di atas itu. Sah sujudnya sah. Karena setelahnya sujud 2 kali, angkatnya lagi, pegangnya lagi. Ya, nah itu sah ya. Nah, sujud. Nah, li'annahu fi hukmil munfasilin, karena itu hukumnya hukum bercerai.
bukan dipakai. Ya. Walau sajada ala syai'in, kalau ia sujud di atas sesuatu, faltasaka, maka lingkit sejadah yang kecil tadi. Ada sejadah kan kecil, atau kayak gini lah ya, misalnya ini kecil hendaknya ya, hendak sujud. Begitu sujud, udah sujud, lingkit pulang ke sini, ada terlingkit di dahinya, terlingkit di dahinya. Bagaimana sahkah sujud itu tadi? Sah sujudnya itu. Cuma untuk sujud yang berikutnya wajib dilepas juga. Namunnya sudah berlingkit di dahi ini, ya sudah lingkit bawa lagi sujud. Nah, ini tidak sah sujud yang kedua. Ya, itu tidak sah, sama dengan makmum tadi yang dibawa tadi. Kalau dia lingkit, ya, kalau aku enggak, saya sujud janda sujud ini. Taknya sembahyang, kecil dia pas muka. Setelah sujud lingkit, sujudnya sah, lingkit ya sini sah sujudnya tadi. Cuma untuk sujud berikutnya bukan. Ya, nah, kalau itu sudah berlapis di bawah sujud, itu tidak sah sujud. Ini yang disebutnya faltasaqal bijam hati, maka lingkit di dahinya. Nah, sujud yang ada sesuatu, maka sesuatu ini tadi lingkit di dahinya bijam hati. Sah sujudnya. Cuma wajib izalatu lisujudi sani, wajib ia melepasnya ya, membuangnya untuk sujud yang kedua. Ma'a pada sujud ma'a tankisin, serta menyungkor. Sujudnya itu menyungkor. Tankisin, nah bi'an tartafi'a ajizatahu, ajizatu bahwa dengan bahwa tinggi nih punggungnya, punggungnya, wa ma'auhu, dan yang sekitar punggungnya itu masuklah yang bahwa pasmi tinggi ya, ala sini ya, atas kepalanya. Jadi sujud itu nyungkor, kepala itu lebih rendah daripada ajus pinggul. Ya, ajus pinggul ya. Jadi makanya punggung di sujud itu nyungkor ke bawah. Ya, nah, tidak bisa tinggi sama. Nah, apa semuanya? Wajib ya. Ya. Waman kibaihi, dan lah daripada dua bahunya. Nah, punggungnya tadi. Ini punggung ini tinggi daripada bahu, ini bahu nyungkol itulah. Kalau mau macam tengkorak ya, basuhnya itu syarat sujudnya. Lil ittibai, karena ikut Rasulullah. Balawin angkasa ya, ya. Jikalau misalnya berlawanan sebaliknya, kepala lebih rendah, lebih tinggi daripada punggung, sujud ada di meja di atas, sujudlah di atas meja. Nah, mejanya yang orang yang sihat lah, sujudlah di atas meja. Sementara kepalanya lebih tinggi daripada punggungnya. Nah, tasawaya, atau sama punggung dengan kepala itu sama, ya tengkurap lah. Sujud tengkurap, pas semuanya ya. Lam yajzi'u, tidak mempadat, tidak sah, tidak sah sujudnya ya. Nah, bagi yang sehat, yang sudah sakit itu lain lah. Sudah sakit itu kaifa kada kawanya sujud menyungkor bawah, kaifa yang kawa ya, kawa apa semuanya lah, kaifa yang bisa ya, apa semuanya ya. Ya. Naam banyak. In kana bihi illatun, jika adalah dengan dia itu penyakit. Nah, la yumkinuhu ma'a as-sujud, tidak mungkin kan dia itu besertanya itu sujud illa kadzalik, melainkan kepala lebih tinggi daripada kepala itu lebih tinggi daripada punggung.
ajza'u karena dia sakit. Nah, di uzur ajza'u mempadasa, ya. Apa yang bisa lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguatkan, ya, akan seseorang itu kecuali yang ia dapat, ya. Nah, cuma tidak boleh langsung. Jadi, bisa ada keringanan dalam hukum Islam itu ada 7 keringanan di ada rosak 7 macam. Termasuk salat. Kada bisa berdiri berduduk, ya akan keringanan tidak bisa berduduk, lah berbaring, tidak bisa berbaring, berbaring miring, terangkat. Ada keringanan cuma selagi akal masih ada, tidak bisa, belum bisa ditinggalkan, tetap taklid masih ada. Itu selagi akal ada. Apalagi keringanan diantaranya orang sakit, boleh buka puasa orang sakit, boleh buka ya. Tapi kena wajib membayar. Orang tua ada keringanan, tidak tahan lagi puasa, hanya tidak wajib puasanya, cukup bayar fidyah. Itu keringanan, ya. Orang musafir salatnya 4 rakaat boleh dikerjakan kasar 2 rakaat, ya. Apalagi keringanan orang musafir yang 2 waktu bisa dikumpul 1 waktu, bisa dijamak zuhur dengan asar, bisa dijamak kumpulkan 1 waktu, maghrib dengan isya bisa dikumpulkan, ya. Apakah jamak takbir atau jamak takhir, itu kan keringanan. Takbir dalam Islam ada 7 macam takbir dalam Islam, ya. Biwa ibadi jabhatihi, itu syarat sujud tadi lagi. Dengan meletakkan sebahagian dahinya, dahi sujudnya dengan meletakkan sebagian dahinya. Nah, bikasfin dalam keadaan dahi terbuka. Dahi kita ini terbuka, mau kita sujud kayak ini, nah tertutup sujud kita. Maka sujud kita juga tidak sah karena tertutup nih, ya. Ibu-ibu demikian juga, telapungnya sampai ke sini ke alis, tentu sujudnya lapis kain tadi. Nah, maka sujudnya juga tidak sah, wajib dalam keadaan dahi jidat tadi terbuka. Nah, terbuka lah. Ai ma tasbih fa'in kana alaiha ha'ilun ka'isabatin lam yasihha. Jika ada di dahi itu hail, dinding hijab menghalang, nah tertutup, ka'isabatin seperti dibelut dahinya, nah dibungkus dahinya sama lah tadi, ya, telekongnya kapal, sungkunya kan, lam yasihha, tidak sah sujudnya tadi. Kalau misalnya bayang ini ditutup dengan sungkuh, sama ditutup dengan telekong, ibu-ibu, lam yasihha, tidak sah sujudnya. Bila sujudnya tidak sah, tentu salatnya tidak sah karena itu rukun. Nah, illa kecuali ini misalnya ada ayakuna, illa kecuali bahwa adalah lijarahatin, karena luka diperban, ya, karena luka lalu dia diperban, nah, telah diperban lah, wasyaqqa alaihi izalatu, payah atasnya itu membukanya. Kalau dibuka mudarat, mungkin bertambah berdarah apa semuanya, sehingga tidak bisa dibuka. Apakah tidak sembahyang? Wah, jadi kada bisa dibuka ini, ketika sembahyang kada semua tempat sujud sembahyang kada sah juga karena tertutup dari lalu kalau sembahyang tidak, tetap wajib sembahyang. Tadi saja illa, nah, kecuali ayakuna lijarahatin, bahwa adalah karena luka perbanan,
Wasaqqa alaihi izalatu, dan payah membuangnya dari membukanya. Musyaqqatan syadidatan, musyaqqat yang bersangatan. Bayasihu, maka salah sujudnya yang berkorban tadi, tapi karena ada luka, ada darurat, menang sihat apa semuanya, wajib dibuka, tidak sah tertutup ini ya, dengan songko, dengan korban, apakah ya, dengan telapuk, ibu dan apa, tidak sah ya, tertutup, tidak tersentuh atau terlapis, terhalang kepada tempat sujud ya, tempat sujud. Nah, dahi lah, kalau kan mau kepala ditangkapkan, dahi ya, sujudnya itu dahi bukan kepala ya, dari tadi jelas ya. Wa ma'atahamulin bijat hadi bapak, serta lagi ditekan dengan dahinya. Nah, saja dahi ditekan, nang dahinya kita kepala ini ditekan, begitulah. Yang dari bakat saja ya. Yang lain kan tidak. Tangan apakah ditekan kayak itu juga tidak. Lutut apakah ditekan juga tidak. Dua jari kaki apakah ditekan tidak, dahi aja ditekan. Lah ma'a tahamulin bijabari, serta memberatkan tekan ya, dahinya bakat saja. Artinya kan kita sujud itu kan 7 anggota, 7 dahi ya. Nanti kena lah 2 tapak tangan, kemudian kita lagi 2 lutut dan 2 paruh jari kaki. Nah ini dahi kita ini ibaratkan andai kata kita kapas, tempat sujud terjadi di kapas, begitu kita bangkit itu bebekas kapas tuh lah, bebekas di kapas tuh. Sujud tadi karena ditekanlah yang sajanya artinya dari 7 itu dari aja, yang lain tidak. Nah, sudah wajib menangkapnya tuh. Ala sallahu, di atas tempat sembahyangnya, itu sejadah. Ala musallat, tempat salatnya sejadah. Katakanlah bi'ayana la siqlu ra'sihi ya, dengan bahwa mencapai berat kepalanya, tadi diberatkan kepalanya. Nah, kalau kita berubah itu kan kada ditahan kepala, kita berubah tidur itu ditahan ke kepala, tidak kan diberatkan macam itu lah, diberatkan kepala tadi ya. Khilafan lil imami, lain halnya pendapat Imam Al-Main ya. Wa ma'tahamulnya wa wad'i ba'di rukbatayhi, dan juga meletakkan sebahagian 2 lututnya, 2 lutut kita ya, 2 lutut ya. Jadi kalau mau diangkat lutut sebelah, sujud sebelah, diangkat sebelah, nah, tidak sah. 7 anggota nah, termasuk 2 lutut. Wa ba'di batni kaffaihi, dan sebahagian dalam telapak tangan ya, minarahati, daripada telapak tangan, wa butunil asabi'i, dan parut jari-jarinya. Jadi kita sujud jangan kayak itu, jangan tangan dikelongkan kayak itu, longkan kayak itu, sujud kayak itu, bukan telapak tangan. Tadi disuruh sebagian telapak tangan, kalau kayak itu sisi darah lah tepi telapak tangan. Nah jadi luruskan, nah lepaskan kayak ini, nah luruskan, tapak tangannya tersentuh tempat sujud ya, tapak tangannya bukan dikelongkan itu ya, kelongkan itu tempat tapak tangannya ada kanan ya, ya. Dan taruh jarinya jangan diangkat, jangan digenggamkan, sampai itu nah sujud itu, tapak tangan tapi sujudnya macam itu, tangannya tidak bisa juga di nah ya ya. Wa butunil asabi, parut jari dan parut jari-jari. Wa ba'di asabi qadamain, dan sebahagian parut
jari-jari dua kaki, walaupun tidak tanamnya, kelimanya kan jari kaki ini kita 5, mungkin kedekat kelimanya dapat 3, dapat 3 lah, karena dapat 3, ya disebutkan sini tadi apa? Tadi disebutkan wa ba'du batini asabi'i qadamaihi, dan sebahagian bagian parut jari-jari dua kaki. Jadi jangan belakangnya pelan, ini kaki lah, kayaknya sebagian ya. Dona ma'ada, tidak selain parut dua jari kaki. Mana selainnya, selain misalnya duna ma'ada, tidak selain parut jari kaki. Kal hampir seperti ujung. Bagaimana kita sujud ujung jari ya Pak? Ini jadi kan ujungnya itu belum besar. Menurut di sini ya, belum ujungnya. Ya. Katanya kan parut, ya, parut jari-jari dua kaki. Sebahagian parut dua jari kaki. Duna ma'adal, tidak yang lainnya. Kal hafi seperti tepi. Hafi itu tepi jari, kada mau. Ya, apalagi wa atrafil asabi, ujung jari-jari. Nah, ini ujungnya. Ini jari kita betis tadi. Ujungnya, nah ini yang kita. Ini ujungnya nih. Kan di sini parutnya ini. Nah, kalau di sini mah ada maunya, tapinya. Kalau ujungnya ini kan ada mau ujungnya. Nah, lah disebutkan bukan tapinya, bukan ujungnya. Wa zahrihima, dan bukan ke belakangnya, di belakangnya. Sujud belakangnya disandarkan, ada mau jualnya, tapi tidak sah juga. Ya, harus parut jadikan kaki parutnya, kemudian jangan tapinya, jangan ujungnya, jangan belakangnya. Ya, jelasnya. Walau qata'at asabi'u qadamaihi, kalau terputus jari-jari dua kakinya. Ada lagi orang kebetulan anak dia mutasi, dia kena penyakit, lalu jari-jarinya itu dipotong. Kan ada lagi jarinya potong sampai sini, hilang jarinya sudah. Keduanya kan ada jari lagi atau satu kan? Nah, bisa mana yang keren macam ini? Lah, walau qata'an asabi'u qadamaihi, jika terputus jari-jari dua kakinya, wa qadara ala wad'i syai'in min batnihima, dan yang bisa atas meletakkan sesuatu daripada parut, daripada keduanya kakinya, dia lagi lam yajib, tidak wajib lagi karena hilang anggotanya. Potong di sini nih. Jadi lagi bisa ini aja lagi, tidak wajib lagi, tidak wajib lagi nya hilang. Sebabnya anggota sujud tuh parut jadi ini. Ayo, insyaallah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.